semua rata. Wonten ing kemanten Umbelarjo menika wonten updating data. Hanya membutuhkan data. Terus kebanyakan data mereka tidak valid. Ada yang sudah pecah masih gabung. Ada yang sudah dibangun baru masih lama. Menika tiap tahun kita ngawontenaken updating data di masing-masing kementerian. Ing tahun punika di tahun ini kita melaksanakan di Kecamatan Umbelarjo. Mewanti jeron sampun, pengambilan sampun, sampun. Lajeng kita ngatur panjenengan sedaya menika ugi badhe menika pareng nggih ngaturaken panuwun sampun saged ngawontenaken pekan pembayaran PBB. Harapan kami itu per RW nggih. Ananging kan RW menika juga ada wonten ingkang dipun gabung. Amargi kemanfaatanipun lebih manfaat digabung. Mungkin besok kalau memang kemungkinan waktunya ada dan mungkin waktunya banyak nggih. Ugi pilih tempatipun wonten adan nika saged per RW. Nanging ing taun 2023 menika kita gabung menjadi ada yang 3 RW nggih dan 2 RW, tapi yang lebih besar 1 RW. Ugi pangamatur nggih, monggo Mas Jaka ini nggih kami aturkan sedikit saja nggih terkait pembahasan kita nggih terkait dengan realisasi sampun dalmaturaken. Kita alhamdulillah sampun mencapai target nggih. Kemudian honor lagi nanti disampaikan di atas nika benten kalian honor ingkang penyampaian SPPT benten nika sanes salah kula sanes ini hanya honor untuk yang pekan PBB saja, menyampaikan undangan tok itu aja nggih. Kemudian mekanisme pelaksanaan pekan PBB yaitu nanti bakal Mas Jaka ya. Jadi intinya sampun kita laksanakan nggih. Mangke pilih wonten tambahan, wonten usulan sumangga katuraken dengan panjenengan paring dumateng kita mau yang apa yang kurang-kurang menika nggih. Lajeng ambaripun napa nggih, pilih sing teko kurang ayu-ayu nggih ya menjang stok kula namung ngaten menika nggih ta. Ning kula jamin nika tasih bujang-bujang. Nika layak adik-adik kula menika lulusan STAN. Pun kalian kula pinter adik-adik kula. Tasih bujang sedaya. Nek badhe kersa mundhut mantu alhamdulillah. Ning mantu lho sanes yang kedua ketiga nggih. Kemudian rencana binjang kita ancas tahun 2024 nggih. Kita rencananipun nek kepareng nggih tetep badhe ngawontenaken menika kan iki menawi kepareng Bapak Ibu kepareng kematur nggih. Amargi menapa nika nek kula wawas nggih nika menguntungkan dumateng ingkang pembayar kecil-kecil. Kula bayangaken nggih bayangipun bayaripun BP namung 10.000 kedah becak wonten BPD becake bentor 20.000 kita matombo. Nika ancasipun benjang kita tetap laksanakan menawi Bapak Ibu mengizinkan. Karena kita tetap menghormati panjenengan ingkang kagungan wilayah. Kemudian tahun 2024 juga kita nanti tetap badhe ngawontenaken pekan panutan di seluruh kota. Nah nika ingkang kita undang nika tegak mangke masukan saking kementerian. Jadi pekan yang di RW tetap ada. Dimulai bulan apa Mas? Besok 2024 setelah lebaran. Oh ya pas didik nika. Ini Mas Jaka nika saking Rembang ya. Rembang lebaran langsung rumiyin. Hukum-hukum dilamar Mas jenengan. Dan pikantuk mantu nggih Pak nggih. Kau pinter. Wah, saya tuh mboten kula nambah-nambahi moto ngene. Melayani niku stang-stang aku pinter-pinter Pak. Saestu. Kula kalah nih. Nambah niki nggih kok saged ta kira. Lajeng program tahun datang lainnya nggih nika
kita usahakan berjenjang ya badhe ngawontenaken SPPT. Tapi benjang mawon 2025, 2024 benjang naik badhe wonten nyuwun duplikat menika menyang lewat SPPT. Ana menapa nika mboten wujud SPPT manual nanging mangke lewat email. Nek benjang naik nyuwun duplikat. Ingkang asli tetep wonten benjang. Nah menika kalau ini kita cosaken dumateng kelurahan ingkang boten nyampe boten dumugi alamat ingkang ngeteraken kula terus kula ngantos karena memang kathah nggih ingkang kagungan boten Jogja. Jogja menika memang kota pensiun, usia harapan hidupnya tinggi. Ya seluruh Indonesia tetap tinggi. Alhamdulillah Pak Ruslan pensiun gitu, pensiun di waktu muda. Lanjut Mas, berikutnya menika sekalian PBB menika nomor kalih nyumbang pajak terbesar setelah hotel. Artinipun Bapak Ibu panjenengan menika termasuk garda terdepan dalam menyampaikan PBB. Kita tidak ngejar yang kecil-kecil Pak, boten. Memang 80% itu kita peroleh dari yang besar-besar. Tetapi nanti itu urusan kami. Yang penting Bapak sekalian ada sumbangsi terhadap semua warga terhadap pembangunan Kota Jakarta. Nah nika ingkang radiannya nika ngrataken ingkang mun alit-alit nika. Mari kula kanca-kanca kula langsung wonten lapangan mbok setahun mboten ketandak ya. Pramila dengan sistem pekan panutan di RW alhamdulillah yang kecil-kecil tidak dibayar Pak. Terus kita ngakeni menawi sumbangsi itu tidak besar kecilnya tapi turut sertanya. Nggih, ngaten nggih. Lanjut. Ini sebentar. Ada hotel UPB dan juga TB. Nek BBTB menika kagem ingkang kagungan duit niku. Napa peralihan. Ning repote ning warisan niku. Itu warisan mau bayar kan. Nika nggih. Nika pramila pengurangannya tinggi. Menawi BBTB menika pengurangannya untuk yang jual beli 100 juta. Jadi panjenengan nek kagungan warisan harganya namun 90 juta bebas BBTB. Tapi nilainya yang jupenya di atas 100 juta dikurangi 1 juta kalikan 0,5%, gitu. Nah itu. Ananging menawi warisan 500 man ya maaf, warisan 500 juta. Terus menawi warisan harga NJP-nya itu di bawah 500 juta bebas 0 rupiah. Nek panjenengan ngetokkan duit padahal nilai 500 itu karena administrasi panjenengan dumateng pelayan jasa untuk misalnya notaris dan sebagainya. Tapi BBTB-nya 0, naik jual 500. Baru kita jual beli di atas 100 juta itu kena. Betul sih. Terus kita memang menghargai kalau warisan ya 500 juta itu ya itu sudah lumayan atas gitu. Nah kemudian untuk yang paling kecil, nah ini paling kecil aja. Pajak paling kecil adalah sarang burung walet gitu. Nah, itu. Terus manoke do nyebar nang pundi-pundi gitu. Wegah mampir ning kota Yogyakarta gitu. Itu yang terbesar. Lanjut Mas, ini monggo lanjut. Ini. Jadi manfaat pajak itu banyak sebenarnya hanya sekilas saja. Sing dele gambare ketemu gitu. Nah, gambare ketemu di kemauan gitu. Ya lanjut saja lanjut. Nah, ini nanti biar diterangkan oleh Mas Jaka nggih. Dalam sewu menawi kepareng saya nanti jadi izin amargi dalam menika mangke pukul kali menika kalian badan hukum ngrampungaken perda ingkang badhe kita gunakaken tahun 2024. Terus menika sampun oyak-oyakan dan menawi badhe rampungken kalau ini sampun kalian dewan sak menika
posisinya kan disampun sibuk to nggih, dados nggih kedah all time kalau ini 1 minggu lho nggih bahas Perda. Nikaten. Dados Bapak sekalian, sepindah malih main kepareng dalem matur Pak Gumpan nuwun manten panjenengan sedaya ingkang sampun kersa dalem kusui. Atau dalem ngrepoti kersa ngamontanaken papan kagem pekan panutan kanca-kanca kula ing tasih pira anem menika yang masih muda-muda. Apabila nanti ada hal yang kurang berkenan sampaikan saja. Ya, ini asal upaya kami menggapai target 100 kita hanya 97 miliar ya. Iya, menurut saya tercapai 107 miliar. Salah satu upaya seperti itu. Nah, jadi sungguh sangat bermanfaat Bapak sekalian terhadap usaha kami. Apabila mekaten ingkang saged dalem maturaken agung panuwun dumateng panjenengan sedaya lan nyuwun ageng samudra sami apabila kalah kentak-kentuk atur kula apabila ada teman-teman saya yang juga mungkin kurang berkenan selama melaksanakan pekan panutan. Insyaallah menjang tahun depan kita ketemu lagi. Matur nuwun sanget, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng Pak Tis nggih sampun paring atur pangandikan nyinarono Pak Kabid nika badhe wonten nusantaris kaitanipun kaliyan pembahasan Perda ya. Sepatus bidang niku saged dipun terapaken awal tahun iki dapat ngubut mulyaan kalian kebutuhan supaya bisa menyelesaikan kaitannya dengan Perda dan laporan kaitannya dengan pajak daerah. Yes, dibantu Pak Kisbendo, matur suwun sanget nggih. Nggih sanesipun dipun lajengaken nggih kala sampun dipun aturaken kaitanipun kaliyan PBB nggih, bahwa PBB itu merupakan yang kedua nih, penopang pajak daerah yang kedua setelah hotel nih. Jadi kalau di beberapa tempat lain itu memang ada beberapa perbedaan. Di tempat lain mungkin ada yang PBB itu malah di nomor 1, mungkin di kota-kota besar itu lah. Kita di nomor 2 setelah hotel nih, karena di keluasan 32,5 itu juga di tempat kita itu hanya untuk jasa nih, untuk pertanian itu juga sudah sangat sempit sekali. Dan anehnya sekarang itu yang mendapatkan warisan itu juga malah beban-beban nih. Kadang saya itu dapat surat dari warga itu juga karena luasnya yang begitu luas karena warisan dari orang tua, sehingga untuk membiayai PBB-nya kadang susah karena mungkin ya untuk makan saja kadang susah. Seperti itu menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kemarin juga sudah kita sampaikan Pak, sudah ada yang mungkin beberapa warga itu tidak mampu karena tapi tidak akan menjual ke pihak lain, dia akan mempertahankan warisan dari orang tua tersebut, mungkin salah satunya seperti itu. Kemudian juga yang terkait dengan pekan PBB, Bapak Ibu, sebenarnya kalau dulu itu di Penajam itu melaksanakan pekan PBB itu bisa serentak di 45 kelurahan ya. Kita lakukan secara jemput bola lah. Jadi semua petugas personil yang ada kita terjunkan ke lapangan untuk masing-masing RW bisa jemput bola menerima pembayaran dari warga masyarakat, sehingga pada saat itu diterima akan langsung disetorkan ke bank. Nah besok pekan berikutnya itu akan kita titipkan bukti pembayarannya itu. Nah dulu masih bisa menerima secara tunai, namun demikian karena aturan ya, dari segi aturan semua pembayaran dari pajak daerah itu harus dilakukan secara non tunai. Nah, sehingga kita juga keterbatasan penerimaan pembayaran Bapak Ibu sekalian. Kita menggandeng dari Bank Jogja, ada BPD, ada Mandiri yang sudah bekerja sama dengan Pemkot. Kita terjunkan untuk membantu rekan-rekan yang melakukan penagihan. Nah, rekan-rekan yang dari BPKAD itu hanya
menunggu di sana nanti yang menerima pembayaran sepenuhnya dari bank semuanya. Jadi dari DPKAD sama sekali tidak ada yang menerima secara tunai Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi alasan kami mengapa tidak bisa secara keseluruhan masing-masing RW kita lakukan untuk pekan pembayaran. Kita hanya menggabungkan ya, ada beberapa 3 RW kita gabungkan jadi satu. Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisi penerimaan pembayaran. Mungkin nanti ya di tahun 2024 nanti juga tetap akan kita lanjutkan secara teknis seperti apa, mungkin ada perubahan nanti akan disampaikan rekan kami Mas Jaka ya. Yang jelas untuk pekan pembayaran yang tahun 2023 itu tadi sudah disampaikan Pak Kapit bahwa kita sukses penerimaan pembayaran PDB ya, di tahun 2023 sehingga bisa meraih secara total itu 107% dari total anggaran yang kita targetkan kemarin. Namun demikian perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa di seluruh kota ini total kurang lebih ada 96.000 ya, SPPT. Dari 96.000 SPPT yang kita sampaikan itu juga tentunya ada beberapa yang mungkin setelah kita sampaikan surat tagihan itu tidak segera ditindaklanjuti, dan itu mungkin ada berulang kali, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kita akan mungkin di tahun 2000 nanti akan kita sisir melalui verifikasi apakah itu benar bahwa mungkin yang belum diselesaikan pajaknya kaitannya dengan PDB mungkin objeknya tidak ada, atau mungkin di tempat tersebut mungkin ada SPT yang double, dan ini akan kita verifikasikan melalui rekan-rekan yang kita sampaikan melalui surat yang akan kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mohon bantuan di dalam menyampaikan supaya sesuai tepat sasaran pada objek pajak yang akan kita sampaikan. Jadi untuk selanjutnya monggo dari rekan-rekan Mas Jaka bisa memandu kaitannya dengan program pelaksanaan pekan PDB di tahun 2024. Jadi monggo Mas Jaka. Tes cek. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Nanti beberapa menit ke depan nanti bersama saya sama nanti rekan saya Mbak Weneng, saya sendiri Jaka. Nanti untuk realisasi dari pekan pembayaran PDB kedua ini nanti dapat dilihat Bapak Ibu, ini kewenangan Dirjen Jiwo ya. Nah, untuk realisasi ini itu merupakan realisasi yang hanya datang di pekan saja nih Bu, Pak. Nah, jadi bukan misal ini dari Gedung Jiwo di Balai RW 7 dapat dari 200 sekian, itu yang datang itu membayarnya itu 1,9 sekian, tetapi ya, bisa dilakukan pembayaran di bank-bank yang lain juga. Jadi nominal ini merupakan nominal yang hanya datang di tempat pekan saja. Oke, untuk Gedung Ibu. Selanjutnya, ini dari Kelurahan Suryo Diningrat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lokasi pekan dengan lokasi yang Balai Kampung Pegeran itu sama. Selanjutnya dari Mantir Jero sendiri itu dilakukan di rumah RW ketua 1, Balai RW 2, 4, 5 dan seterusnya. Ini untuk realisasi dan tabungannya. Ini memang ada RW yang digabung, ada RW yang di sendiri-sendiri. Jadi memang dari keputusan kelurahan bagaimana, entah itu padat warga atau bagaimana, gitu. Itu nanti ada yang digabung juga ada yang sendiri-sendiri juga gitu. Selanjutnya masih Mantri Jeron, ini untuk Bapak Rimawan rumah RW 16, 18 sama 20 telah dilakukan juga. Ini untuk yang Bapak Rimawan sama RW 16 ini mungkin ini kan tidak ada realisasi untuk yang jadi yang kalaupun datang tapi hanya untuk konsultasi saja, itu kan juga ada yang menceritakan masalah-masalah terkait PDB-nya mungkin ya. Nah itu tidak ada realisasi pembayaran, jadi nol.
Selanjutnya ini dari tiga kementerian nih, dari Kementerian Patehan ada Balai Handayani, Bal Rumah Ketua RW 2 Patehan Kidul, Balai RW 6, 7 dan 10. Terus ini untuk yang tambahan nggih. Ini ada RW 4 RW yang digabung 11, RW 11, RW 12, 13 dan juga 14. Nah untuk Kadipaten sendiri ini memang direncanakan ya Bapak Ibu di kantor kelurahan Kadipaten pada RW 5, 8, 10, 12 dan 15. Tetapi memang pada saat hari pelaksanaan tuh ada perubahan lokasi, jadi di kelurahan Kadipaten di kantornya. Nah, untuk realisasinya. Nah ini untuk selanjutnya Honor Ketua RW itu terkait hanya pekan pembayaran PBB gitu Bapak Ibu, sudah disampaikan juga tadi oleh Bapak Kadit, bukan yang SPPT PBB, bukan. Jadi Honor Ketua RW kegiatan pekan pembayaran PBB itu memang sudah kami pemberitahuan di 17 November kemarin itu ke bank untuk ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Mungkin bisa dicek berkala ya kan, itu bisa jadi waktu masuknya itu berbeda-beda dari rekening satu ke rekening yang lain, tergantung banknya nopo gitu. Oke, ya Bank Jogja, BPD dan bank lainnya banyak. Oke, lanjut awal. Nah ini untuk yang gambaran alur pekan pembayaran PBB yang sudah kita lalui di tahun ini. Jadi yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pencetakan surat, yang ketiga distribusi. Nah untuk yang perencanaan dulu ya Bapak Ibu, untuk perencanaan dulu itu ada pembentukan tim penagihan, terus ada pembentukan tim dari kelurahan juga, terus penentuan waktu, lokasi dan RW mana saja yang diundang. Oke, nah itu masuk ke dalam perencanaan, di mana nanti outputnya berupa jadwal. Jadi ini jadwalnya di tempat lokasi ini, RW yang diundang mana saja. Terus selanjutnya pembuatan surat. Di pembuatan surat ini membuat surat, mencetak surat dan juga kelengkapannya, mungkin ada tanda terima, terus daftar surat juga untuk administrasi internal. Selanjutnya distribusi surat himbauan. Untuk yang tahun ini kami sampaikan ke kelurahan, nanti kelurahan disampaikan ke Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT nggih. Nah, selanjutnya untuk dari Ketua RT, Ketua RW disampaikan ke warga. Outputnya surat himbauan telah didistribusikan. Selanjutnya pelaksanaan dan juga rekap di hari H itu sebelum hari H itu ada konfirmasi terlebih dahulu kalau lokasinya sudah sesuai dan tidak digunakan dengan kegiatan yang lain, tidak tabrakan gitu ya, tidak tabrakan. Nah, terus selanjutnya pengkondisian tempat, pembukaan loket pembayaran dan juga pendampingan kalau ada yang konsultasi. Lanjutnya dari untuk yang rekap itu nanti setelah kegiatan pekan itu sendiri, nanti pembayaran yang masuk direkap oleh petugas rekap dan laporannya seperti yang tadi telah dilihat oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya, nah ini masuk ke hambatan ya kan, ada 5 kegiatan ya. 5 kegiatan itu, yang pertama tadi perencanaan itu ternyata banyak hambatan-hambatan yang kita lalui. Yang pertama itu pengumpulan data sendiri itu pertama bisa disebabkan oleh dari kelurahan itu susah menemukan lokasinya Pak. Susah menemukan lokasi yang cocok, kan biasanya dari yang padat warga terus yang nggak padat itu susah untuk nyari lokasi yang mau untuk pekan Mas, mau dijadikan untuk barisan pekan ya. Nah biasanya kan dari kelurahan juga koordinasi dengan Pak RW Pak RT ya, betul ya. Nah itu juga dari Pak RW Pak RT bisa jadi juga kesulitan juga, waduh juga. Jadi tergantung kondisi
kondisi wilayah masing-masing memang beda. Gitu. Terus selanjutnya itu memang di tahun ini itu ada mekanisme baru, yaitu pengumpulan melalui Google Form. Nah itu mungkin karena baru ya, jadi pelaksanaannya kurang terlaksana. Sebentar Mas Jaka, nanti yang mengumpulkan data-data ke melalui Google Form itu mungkin dari kelurahan atau dari RW? Nah nanti untuk pengisiannya dari kelurahan Pak. Di kelurahan ya? Ya dari kelurahan, memang untuk koordinasinya dari kelurahan sama Pak RW koordinasi. Nah, itu. Tapi yang untuk yang pengisian akhirnya itu dari kelurahan. Nah, itu karena mekanisme baru ya, jadi belum terlaksana dengan baik. Untuk kedepannya ya, sebagai koreksi kami untuk lebih digalakkan lagi buat yang pengentrian tadi. Selanjutnya ini dari hambatan pembuatan surat. Nah dari pembuatan surat sendiri ternyata banyak hambatan-hambatan. Yang pertama yaitu ketidakterlibat pembuatan surat. Nah, pada saat petugas sudah menerima data-data dari kelurahan, dari Bapakku semua itu ternyata yang buat itu tidak teliti, salah tanggal atau mungkin tidak sesuai antara lokasi dan juga RW nama gitu. Itu terjadi ketidaktelitian pembuatan jadwal. Nah yang kedua yaitu kesalahan pembuatan surat pada sistem. Nah ini memang dari kita kan buat suratnya itu tidak satu persatu Bapak Ibu, tetapi dari sistem langsung dibuat, nanti langsung keluar banyak. Jadi kalau misal ada salah entry satu, nanti satu surat salah semua, jadi harus dibuat ulang lagi ya, gitu. Jadi kesalahan pembuatan pada sistem. Nah yang selanjutnya yaitu ketidaktelitian pengecekan ulang. Sebenarnya setelah surat itu jadi, kita itu mengecek ulang suratnya itu, tetapi masih ada 1-2 yang lolos walaupun sudah dilakukan pengecekan ulang tadi itu. Jadi kalau Bapak Ibu menerima surat yang mungkin ada kekeliruan tuh di bagian pengecekan ulang ini masih ada yang lolos itu. Selanjutnya Mbak Umi. Selanjutnya yaitu hambatan distribusi surat. Nah untuk distribusi surat sendiri itu yang pertama dari BPKAD sendiri. Nah karena hambatan-hambatan sebelumnya seperti kesalahan dalam pembuatan jadwal atau ketidaktelitian dalam pembuatan surat tadi, jadi harus mengulang buat lagi, itu bisa jadi kami menyampaikan ke kelurahan itu terlambat. Biasanya itu kan seminggu sebelumnya ya. Nah ini memang atas hal-hal yang tidak bisa kesalahan-kesalahan tadi, jadi ada keterlambatan penyampaian dari kelurahan. Nah jika kelurahan sampai telat, nanti ujungnya dari kelurahan ke RT RW kan melebar juga, nanti telat juga. Terus selanjutnya itu dari kelurahan ke KRW itu juga ada yang keterlambatan atau belum disampaikan. Dari KRW ke RT juga bisa jadi ada keterlambatan dan juga belum tersampaikan. Selanjutnya, nah pada saat pelaksanaan kegiatan itu ada hal-hal yang menghambat juga. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian titik koordinat. Jadi pengumpulan data kita tidak hanya mengumpulkan RW yang datang mana aja dari lokasinya, tetapi kita juga menitik di Google Maps di titik koordinatnya itu. Nah tetapi itu ada kan kita pakai nitinya kan pakai handphone biasa gitu Pak Ibu. Kayak handphone biasa itu biasanya tidak akurat, tidak misalnya menceng-menceng kan menceng-menceng, jadi mungkin di gang sebelahnya gitu kan bisa jadi. Jadi kalau titiknya tidak sesuai, nanti petugas yang berjaga itu istilahnya istilahnya tidak datang ke lokasinya tidak sesuai. Yang tidak sesuai lokasi yang dituju. Jadi mungkin lokasinya si A tapi menceng di B, itu bisa terjadi. Istilahnya nyasar lah. Nyasar. Selanjutnya lokasi belum dikondisikan. Nah ini sebenarnya
H-1 kegiatan itu kami mengonfirmasi ke penanggung jawab tempat itu lokasinya sudah bisa digunakan atau tidak. Dan pada hari H itu memang ada yang balai RW itu yang masih terkunci Pak, masih terkunci. Jadi petugas itu tidak bisa masuk ke menyiapkan loket-loket pembayaran itu. Selanjutnya adanya miskomunikasi. Jadi di miskomunikasi ini pada hari H pelaksanaan pekan itu tiba-tiba ada perubahan lokasi. Nah, itu kan harus dikomunikasikan dengan pihak BPKD, dikomunikasikan dengan bank juga. Nah itu karena ada miskomunikasi jadi tahunya di tempat sebelumnya. Nah itu makanya ketidaksesuaian informasi itu jadi hambatan kami juga. Selanjutnya, nah untuk rekap sendiri itu dari petugas yang berjaga itu kan menerima rekap dari bank. Nah itu biasanya yang petugas yang dari tim penagihan itu tidak segera mengumpulkan. Jadi petugas